Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas online untuk akuntansi keuangan menengah. Video kali ini adalah video kedua terkait dengan materi tentang akun persediaan barang persediaan. Jadi jika teman-teman belum melihat video yang pertama, saya menyarankan untuk melihat video pertama terlebih dahulu. Jadi untuk video ini kita akan membahas tentang beberapa topik tambahan tentang bagaimana melaporkan persediaan di laporan keuangan. Jika pada video pertama kita berfokus tentang bagaimana menilai persediaan berdasarkan cost atau berdasarkan nilai perolehan sewaktu kita membeli persediaan tersebut, kita akan melihat sekarang pada video ini tentang alternatif atau cara lain dalam menilai persediaan untuk disajikan di laporan keuangan. Baik, jadi jika pada video sebelumnya teman-teman sudah mengetahui bahwa salah satu cara untuk melaporkan berapa persediaan yang dimiliki perusahaan di laporan keuangan adalah dengan melaporkan nilai cost-nya atau nilai perolehan persediaan tersebut. Akan tetapi ada satu pendekatan lain yang dapat digunakan oleh perusahaan. Jadi perusahaan melaporkan persediaan bukan pada nilai cost-nya, bukan pada nilai perolehannya, tetapi bisa menggunakan yang kita sebut sebagai pendekatan lower of cost or net realizable value, atau yang mana yang lebih rendah di antara cost atau net realizable value, yang penjelasannya akan dijabarkan di slide-slide selanjutnya. Nah, jadi prinsip ini yang disingkat LCNRV ini adalah situasi di mana perusahaan meninggalkan prinsip cost historis. Jadi awalnya perusahaan mencatat persediaan berdasarkan cost atau nilai perolehan, seperti yang sudah dijabarkan di video sebelumnya. Akan tetapi karena ada suatu situasi yang menyebabkan apa? Menyebabkan nilai masa depan atau dengan kata lain, nilai persediaan tersebut jika dijual atau keuntungan yang akan dapat diperoleh perusahaan dari persediaan tersebut itu tiba-tiba anjlok di bawah nilai perolehannya. Nah, jika pada situasi ini terjadi, maka biasanya perusahaan akan memilih untuk melaporkan persediaan dengan pendekatan LCNRV. Nah, situasi ini contohnya seperti apa? Nah, kita akan lihat contoh situasinya. Jadi perhatikan contohnya di sini. Jadi katakanlah kita perusahaan memiliki satu jenis persediaan. Nah, persediaan itu harga perolehannya atau cost-nya adalah 15 juta. Tentunya ekspektasi kita akan menjual barangnya dengan harga di atas 15 juta. Mungkin 17 juta atau mungkin apes-apesnya ya. Mungkin sesuai pas 15 juta atau kalaupun harus dijual rugi ya harapannya tidak terlalu rendah di bawah 15 juta. Akan tetapi setelah membeli persediaan ini ternyata tiba-tiba ada perubahan selera pelanggan. Jadi tiba-tiba ada perubahan drastis di pasar yang menyebabkan barang yang kita beli ini, persediaan yang kita beli ini yang tadinya kita belinya sudah mahal-mahal 15 juta ternyata hanya dapat dijual di pasar paling tinggi ternyata 8 juta. Turunnya drastis. Nah, pada situasi seperti ini menunjukkan bahwa nilai masa depan atau kita bisa bilang NRV-nya di sini, nilai masa depannya, kita bisa lihat nilai masa depannya turun drastis dibandingkan dengan cost-nya. Nah, pada situasi seperti ini, maka perusahaan akan memilih untuk menerapkan atau melaporkan persediaan pada LCNRV, yaitu mana yang lebih rendah dibandingkan antara nilai cost dengan nilai masa depan ini mana yang paling rendah. Nah, yang paling rendah itulah yang menjadi nilai persediaan. Nah, jadi kita tadi sudah bicara tentang cost historis. Jadi kan
Kalau cost historis itu kita sudah tahu adalah berapa nilai yang kita bayarkan untuk membeli persediaan tersebut di masa lampau. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, ini kan tadi Ibu bilang adalah yang mana lebih rendah, yaitu net realizable value. Nah, berarti apakah net realizable value atau nilai realisasi bersih ini apakah nilai pasar seperti di contoh ini? Kurang tepat. Jadi ini contoh saya berikan nilai pasar untuk mempermudah pemahaman teman-teman. Tapi sebenarnya net realizable value itu tidak selalu nilai pasar. Jadi nilai realisasi bersih atau net realizable value, saya singkat NRV, adalah, perhatikan, estimasi harga jual normal dikurangi cost untuk menyelesaikan produksi atau cost untuk menjual. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalnya katakanlah kita punya barang. Misalnya barangnya itu, persediaannya itu kita jual di pasar bisa terjual harganya 2 juta. Nah, apakah 2 juta ini NRV? Belum tentu. Nah, jadi kita perlu lihat dulu, untuk bisa menjual 2 juta ini, adakah pengeluaran tambahan yang harus kita keluarkan? Nah, ternyata diketahui bahwa wah, ternyata barang kita ini baru bisa terjual seharga 2 juta kalau kita harus ada modifikasi tambahan nih. Jadi pelanggannya kita baru mau beli barangnya kalau kita memodif barangnya sedikit. Nah, kalau nggak dimodif maka nggak akan laku gitu. Nah, jadi katakanlah biaya atau pengeluaran untuk mempermak barang ini adalah katakanlah pengeluarannya itu senilai 200.000. Nah, 200.000 ini adalah 200.000 ini adalah cost untuk menyelesaikan produksi. Nah, jadi cost untuk menyelesaikan produksi. Jadi pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa barangnya itu jadi siap jual. Mungkin pengepakannya atau mungkin barang harus diproses sedikit lebih lanjut, tapi intinya adalah jadi untuk barang itu bisa terjual harus ada pengeluaran tambahannya. Nah, ini pengeluaran yang harus dikeluarkan perusahaan ini akan mengurangi harga jual. Jadi kalau tadi contohnya 2 juta, cost-nya 200.000, maka nilai bersihnya menjadi 1.800.000. Maaf, 1.800.000. Nah, inilah yang kita sebut sebagai NRV. Nah, jadi harga jual dikurangi dengan cost-cost yang harus dikeluarkan perusahaan untuk dapat menjual barang tersebut. Bisa cost untuk menyelesaikan produksi, bisa cost untuk penjualan. Nah, kalau contoh cost penjualan itu apa? Contohnya biasanya biaya komisi. Jadi misalnya ada barang-barang tertentu yang mungkin tidak umum di pasaran, sehingga kita harus membayar biaya agen khusus untuk menjual barang tersebut. Jadi misalnya mesinnya itu mungkin ada perusahaan, contohnya perusahaan yang menjual mesin pabrik. Nah, mesin pabrik itu tentunya biasanya nilainya pasti besar. Nah, perusahaan mungkin harus mengalokasikan seorang agen khusus untuk memastikan mesin tersebut berjalan dengan baik. Nah, nanti biaya agen tersebut akan bisa masuk menjadi nilai yang mengurangi harga jual, sehingga biaya penjualan tersebut masuk cost yang mengurangi harga jual untuk mendapatkan NRV. Nah, jadi itu yang kita sebut sebagai NRV. Nah, ini ada contoh lain yang bisa kita lihat. Nah, jadi contohnya katakanlah di laporan keuangan di neraca saldo kita punya nilai persediaan sebesar $1.000. Nah, ini adalah nilai persediaan, tapi persediaannya belum selesai, jadi masih kurang sedikit. Mungkin masih kurang packing, atau mungkin masih kurang proses akhir, sehingga setelah dianalisis lebih lanjut, ternyata persediaan ini bisa terjual dengan harga 1.000, tapi kita harus ngeluarin dulu uang $50 untuk nyelesain barangnya, dan harus ngeluarin mungkin biaya komisi atau biaya penjualan lain sebesar $200. Sehingga totalnya supaya persediaan
yang kita punya itu bisa terjual dengan harga $1.000, kita sebagai perusahaan harus mengeluarkan uang 250. Sehingga NRV-nya menjadi $750. Nah, inilah yang kita sebut sebagai nilai realisasi bersih atau NRV. Oke, sekarang kita lihat bagaimana menerapkan pendekatan LCNRV ini dalam menilai persediaan. Jadi kalau tadi kan teorinya, kita lihat bagaimana penerapannya. Nah, perhatikan misalnya ada perusahaan, katakanlah namanya Regner Foods. Nah, Regner Foods ini perusahaan yang menjual bahan makanan pokok. Ya, misalnya Anda bisa melihat mungkin seperti supermarket atau toko-toko bahan pokok seperti itu. Nah, jadi Regner Food ini menilai persediaannya pada LCNRV. Nah, perhatikan ini adalah jenis-jenis persediaan Regner Food. Yaitu yang pertama ada bisa lihat ada bayam, spinach, carrot, cut beans, peas, and mixed vegetables. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua informasi yang disediakan oleh Regner Food. Yang pertama ini adalah informasi cost. Cost ini menunjukkan jadi setiap persediaan ini dibeli Regner Foods dulu dengan harga sebagai berikut. Nah, lalu kolom yang ini adalah kolom net realizable value. Jadi Regner Foods sudah ngitung. Jadi di contoh ini Anda nggak perlu ngitung, sudah dihitung. Di net realizable value-nya adalah sebagai berikut. Nah, sekarang pertanyaannya, yang masuk laporan keuangan nanti, yang cost ini, atau yang net realizable value, yang nanti masuk laporan keuangan. Nah, jawabannya adalah bisa dua-duanya. Bukan bisa dua-duanya, bisa cost, bisa net realizable value. Jadi kita membandingkan antara dua nilai ini, kita pilih yang paling rendah untuk setiap persediaan, setiap jenis barang, setiap persediaan. Jadi yang pertama untuk spinach, kita bisa lihat yang paling rendah adalah yang antara 80.000 dengan 120.000, yang paling rendah 80.000. Maka nanti nilai yang masuk ke nilai persediaan adalah 80.000. Untuk carrots juga sama. Nah, kita bisa lihat yang paling rendah adalah cost, 100.000. Maka yang kita catat nanti masuk nilai persediaan adalah 100.000. Nah, ini normal dua barang ini. Karena logikanya tentu harga perolehan yang dulu kita beli, harapannya tentu lebih murah daripada nilai yang akan kita, nilai jualnya lah, nilai jual barang kita di masa depan. Tapi ternyata barang-barang selanjutnya tidak normal. Nah, cut beans contohnya. Nah, kita bisa lihat di sini jadi dulu belinya 50.000, tetapi ternyata net realizable value-nya setelah dihitung oleh perusahaan itu cuma 40.000. Mungkin karena tiba-tiba harganya turun di pasar. Sehingga NRV-nya cuma 40.000. Akibatnya yang nanti dilaporkan ke persediaan adalah yang 40.000 ini dan seterusnya. Jadi Anda pilih mana yang paling rendah. Setelah itu Anda total nilai persediaan yang sudah Anda tentukan ini, maka didapatkan bahwa, nah jadi nanti untuk Regner Foods ini jadi persediaan yang akan dilaporkan di laporan keuangan adalah sebesar $384.000. Nah, itu cara pertama untuk mengaplikasi LCNRV. Jadi kalau yang ini kita bisa bilang namanya pendekatan individu ya. Jadi item pendekatan secara per item individu. Nah, tapi misalnya kayak gini, Bu, ini berarti setiap jenis barang harus satu-satu banget ya? Itu kayaknya ribet banget ya. Kalau misalnya kayak toko-toko bahan pokok itu kan ada banyak barang-barang yang mereknya beda-beda tapi sejenis. Misalnya mie instan, Anda punya mie sedap, punya Indofood, begitu. Atau misalnya kalau keju lapis, ada Kraft dan merek-merek lain. Atau minuman ringan, ada yang berbagai merek. Nah, kalau harus per merek, mungkin per rasa ya, per merek, terus ada per jenis rasa, itu ribet. Atau misalnya sabun ya, sabun ada berbagai jenis merek, atau bahkan satu merek pun ada beberapa jenis. Kalau harus setiap item itu kayaknya capek ya, time consuming. Nah, oleh karena itu ada cara lain untuk menerapkan LCNRV, yaitu di sini kita bisa lihat cara lainnya menerapkannya adalah dengan pendekatan pendekatan item berkelompok.
Jadi item-item sejenis itu dikumpulkan jadi satu dan dinilai secara bersama-sama. Nah, contohnya begini. Misalnya untuk Gregner Foods, dia memecah jenis barangnya dia itu menjadi 2 jenis barang, yaitu frozen foods, jadi barang-barang yang beku, yang masuk ke freezer besar, dan yang kedua adalah yang kalengan, yaitu barang dagang dia yang kalengan. Nah, 2 jenis barang ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat kalau penerapan individual item. Nah, kalau penerapan individual item seperti ini Anda bisa lihat, jadi per itemnya. Jadi misalnya untuk bayam, spinach, maka dibandingkan mana yang lebih rendah antara cost dan LCNRV, sama seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, tapi kalau menggunakan pendekatan grup atau kelompok, maka yang kita lihat itu bukan nilai secara per barang, tapi per kelompok barang. Jadi contohnya di sini, kita total dulu nilai cost dan nilai NRV. Kita total dulu nilai cost dan nilai NRV untuk seluruh barang yang masuk kategori frozen. Jadi kita lihat, oh jadi di sini kita lihat ternyata yang paling rendah adalah cost. Maka kita langsung melaporkan menggunakan cost. Maka yang dipilih adalah 230.000 ini. Walaupun di dalam individual item ini misalnya ada item yang lebih tinggi, yang lebih rendah dari yang NRV, contohnya cut beans ini ya. Cut beans ini kan sebenarnya lebih rendah NRV, harusnya 40.000 nih. Tapi karena di sini kita langsung menilainya per kelompok, maka di sini diambil adalah nilai cost-nya. Sehingga diambil adalah 230.000. Sama untuk yang barang kalengan, yang canned, kita total dulu nilai cost-nya. Jadi untuk cost-nya totalnya adalah 185.000 dan LCNRV totalnya adalah 164.000. Maka yang lebih rendah adalah yang NRV ya, 164.000. Begini. Sehingga kita total sekarang 2 kategori ini kita dapat nilai persediaannya sebanyak, nah kita bisa lihat nilai persediaannya adalah sebanyak 394.000. Nah, jadi kita lihat di sini penerapan LCNRV menggunakan item individu dan menggunakan kelompok ternyata bisa beda. Nah, dan perbedaannya pun bisa cukup signifikan, terutama jika barangnya banyak. Oleh karena itu, Anda sebagai akuntan harus hati-hati dalam menerapkan kira-kira mana yang harus Anda gunakan. Untuk perusahaan yang memiliki jenis-jenis barang yang berbeda-beda, jadi kalau barangnya berbeda signifikan, itu Anda harus menerapkan yang individu. Yang individu. Contohnya, barang elektronik, itu pasti individu. Lalu mobil, nah itu pasti individu. Bahkan untuk makanan pun juga individu, kalau barangnya perbedaannya signifikan. Nah, tapi kalau misalnya barang yang Anda jual itu sejenis, maka Anda bisa menerapkan kelompok. Contohnya biasanya bahan-bahan pokok. Bahan-bahan pokok misalnya katakanlah kita contoh apa tadi, sabun ya, sabun misalnya. Sabun apa boleh Bu di total semuanya? Boleh kalau Anda memutuskan, atau Anda bisa totalnya per merek. Jadi misalnya satu jenis sabun tapi dia ada berbagai merek, nah itu Anda total jadi satu, bisa. Atau Anda total sabun jadi satu semua juga mungkin bisa. Begitu. Nah, biasanya kalau yang Anda total itu adalah barang-barang yang sangat mirip satu sama lain. Biasanya barang-barang yang cenderung harganya lebih murah ya. Bahan pokok, barang-barang rumah tangga, ya, biasanya bisa masuk kategori seperti ini. Jadi kalau barangnya cenderung serupa, Anda bisa menggunakan kelompok. Tapi Anda harus hati-hati dalam menggunakan kelompok karena sebenarnya lebih akurat jika Anda menggunakan individu. Tapi jika memang barang Anda sangat banyak, bervariasi, yang sebenarnya lumayan mirip, mungkin lebih menghemat waktu dan tenaga jika Anda menggunakan pendekatan yang kelompok. Nah, jadi ini nanti Anda lihat, nah, jadi nanti entah Anda memilih yang menggunakan item individu atau yang menggunakan kelompok, nah nanti nilai inilah yang nanti akan masuk ke laporan keuangan. Nah, pertanyaannya, sekarang nih Bu,
saya itu di catatan saya persediaannya itu sudah berapa. Nah, jadi yang sudah dicatat teman-teman persediaannya itu adalah senilai kos. Jadi di laporan keuangan perusahaan itu sementara ini yang tercatat adalah sesuai dengan nilai kos, yaitu 415.000 yang ini. Total yang kos 415.000. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, nilai ini harus diapain? Itu adalah membutuhkan nanti adalah jurnal penyesuaian. Baik, tadi saya sudah jelaskan bahwa perusahaan cenderung untuk lebih baik menerapkannya pendekatan item per item ya, atau pendekatan item individu. Nah, itulah nilai yang lebih baik masuk laporan posisi keuangan. Jadi kalau kecuali memang kondisi perusahaan memungkinkan menggunakan pendekatan kelompok, lebih baik menggunakan yang pendekatan per item atau yang individu. Nah, metode manapun yang teman-teman pilih, itu harus konsisten setiap periode. Jadi jangan ganti-ganti. Misalnya, jangan tahun ini pakai LCNRV, tahun depan nggak pakai. Jadi kembali ke purely cost basis. Atau tahun ini pakainya yang item individu, tahun depan pakainya yang kelompok, terus balik lagi ke individu. Jadi kalau emang mau ganti, ya ganti metode itu, ganti pendekatan itu boleh, tapi harus ada pertimbangan-pertimbangan. Dan kalau sudah ganti ya jangan jangan bolak-balik. Jadi jangan ganti terus balik lagi. Kalau memang ganti ya konsisten, dipakai dulu berapa lama, baru mungkin kalau ada situasi yang signifikan baru kembali lagi, misalnya begitu. Jadi harus konsisten diterapkan setiap periode. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa Anda sudah ngitung nih berapa sudah ngitung berapa nilai persediaan yang masuk laporan keuangan. Nah, terus pertanyaannya tuh nilai terus diapain? Nah, nilai itu nanti teman-teman masuk ke jurnal penyesuaian. Jadi kita lihat di sini, perhatikan contoh ini. Jadi nggak usah dilihat yang di atas, perhatikan yang dua ini, informasi ini saja. Jadi contohnya misalnya perusahaan ini memiliki persediaan. Nah, dia pakai LCNRV. Setelah dihitung, ternyata kosnya, kalau dicatat berdasarkan kos itu 82.000. Nah, setelah dihitung, NRV-nya ternyata 70.000. Nah, kalau pakai LCNRV, nilai yang masuk ke laporan keuangan kan yang ini ya. Ini yang masuk ke laporan keuangan sebesar 70.000. Nah, sekarang pertanyaannya sudah kita ngitung berapa nilainya, lalu jurnal penyesuaiannya bagaimana? Jadi teman-teman, seperti yang saya sampaikan sekilas tadi, jadi teman-teman di sini di catatan keuangan perusahaan yang sudah tercatat itu adalah nilai persediaan berdasarkan kos. Yang sudah dicatat itu yang ini. Sudah dicatat itu adalah yang 82.000 ini. Nah, padahal yang benar berapa? Perhitungan kita yang benar kan yang 70.000 ini ya. Nah, jadi yang benar adalah yang 70.000 ini. Nah, jadi sekarang yang perlu kita lakukan berarti kita harus mengurangi nilai persediaan yang sudah tercatat di tercatat di pembukuan kita dari 82.000 berkurang menjadi 70.000. Berarti berapa selisihnya? Selisihnya 12.000 ya. Jadi kita akan mengurangi persediaan senilai 12.000. Nah, itu prinsipnya. Jadi kita harus membuat jurnal penyesuaian untuk mengurangi nilai persediaan dari kos ke nilai LCNRV-nya. Untuk jurnalnya bagaimana? Jadi untuk jurnalnya ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan. Pendekatan ada pendekatan loss method atau metode rugi. Jadi metode rugi ini kreditnya kan persediaan atau pokoknya kreditnya itu mengurangi nilai persediaan. Terus debitnya apa dong? Nah, debitnya kalau metode loss itu ada akun khusus yang digunakan untuk mencatat rugi karena LCNRV ini, yaitu akun rugi penilaian persediaan ke NRV. Ini akun beban, akun biaya, sehingga posisinya debit. Tapi bukan biaya operasi, dia masuknya rugi. Nah, pendekatan yang kedua, Anda bisa menggunakan metode HPP atau COGS. Nah, jadi di sini Anda bisa lihat
Kreditnya sama, mengurangi nilai persediaan, tetapi debitnya bukan masuk ke akun khusus, tapi ke akun yang sudah ada, yaitu akun harga pokok penjualan atau COGS, atau cost barang terjual. Jadi perbedaannya ada di debit ya. Nah, sekilas kelihatan sama, tapi ini bisa perbedaan yang signifikan. Jadi, dua metode ini akan menghasilkan laba bersih yang sama, tetapi akan menghasilkan laba kotor yang berbeda. Jadi, ujung laporan laba ruginya akan sama, tapi atasnya bisa beda. Dan perbedaan yang di atasnya itu dapat mengakibatkan perbedaan persepsi bagi orang yang membaca. Jadi analis laporan keuangan, orang-orang yang investor atau kreditor yang membaca laporan keuangan itu bisa mendapat persepsi yang berbeda jika perusahaan menggunakan metode yang berbeda. Nah, oleh karena itu sebagai akuntan Anda harus bisa memiliki justifikasi kenapa Anda memilih suatu metode. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi memang cenderungnya akuntan lebih disarankan menggunakan yang loss karena rugi, jadi menggunakan akun khusus, rugi penilaian persediaan. Nah, itu dianggap lebih informatif dibandingkan jika Anda menggunakan yang ini, gitu. Nah, jadi nanti Anda bisa lihat ya. Jadi untuk akun persediaannya itu sendiri pakai dua metode itu akan sama. Akun persediaannya. Tapi untuk laporan laba ruginya, Anda bisa lihat laporan laba ruginya beda. Guysnya, perhatikan untuk loss method. Loss method kan berarti akun debitnya, akun ruginya itu kan masuk akun khusus, enggak di HPP. Perhatikan, laba kotornya 92.000. Tapi kalau Anda mencatat penurunan nilai 12.000 itu sebagai menambah HPP atau cost of goods sold, perhatikan, cost of goods sold-nya naik jadi 120.000 sehingga laba kotornya pun turun 80.000. Nah, karena kalau di loss method nanti akun ruginya di akun khusus yang ada di bagian lain di laporan laba rugi. Endingnya sama nih, sama-sama 14.000, tapi di prosesnya bisa berbeda. Nah, ini Anda harus hati-hati sebagai akuntan, begitu. Nah, sekarang kita bisa lihat tadi dua pendekatan menggunakan akun rugi atau akun HPP. Nah, tapi yang paling sering digunakan perusahaan secara umum adalah metode yang ini. Jadi, yang paling sering digunakan itu adalah perusahaan menggunakan loss method. Jadi, perusahaan menggunakan akun khusus untuk mencatat rugi plus di kreditnya teman-teman tidak langsung mengurangi nilai persediaan. Jadi, teman-teman tidak langsung mengkreditnya persediaan, tapi menggunakan akun cadangan. Jadi, kalau teman-teman masih ingat akun akumulasi depresiasi, akun cadangan kerugian piutang, itu sama. Jadi, akun aset, tapi nilainya negatif. Nilainya dalam kurung di laporan posisi keuangan. Jadi, nilainya itu untuk mengurangi nilai aset yang sahabat karibnya. Jadi, kalau akumulasi depresiasi kan mengurangi aset tetap. Kalau cadangan kerugian piutang mengurangi piutang. Nah, sama di sini ada akun cadangan khusus untuk mengurangi nilai persediaan. Jadi kalau yang 12.000 tadi kita catatnya disarankan sebagian besar perusahaan menggunakan pendekatan seperti ini. Jadi akun debit karena perusahaan menggunakan akun rugi, debitnya adalah rugi penilaian persediaan ke NRV 12.000. Ini adalah akun biaya. Nah, kreditnya cadangan penurunan nilai persediaan ke NRV 12.000. Nah, ini teman-teman adalah akun aset. Jadi nanti masuk ke laporan posisi keuangan. Jadi kreditnya nggak langsung persediaan, tapi akun cadangan penurunan nilai persediaan. Gitu. Jadi, nah ini bentuknya nanti seperti ini, di laporan keuangan. Jadi kalau menggunakan COGS method, yang metode HPP tadi, langsung mengurangi nilai persediaan kan. Jadi persediaan tadi 82.000 berkurang 12.000 sehingga di sini 70.000. Tapi kalau menggunakan metode yang ini saya tadi sampaikan, metode yang lebih disarankan untuk digunakan, ini perhatikan, jadi akun persediaannya tetap 82.000, nggak berubah, tetapi kita menggunakan akun khusus. Temennya inventory, jadi harus beriringan dia. Cadangan penurunan nilai persediaan, cadangan penurunan nilai persediaannya sebesar 12.000 dalam kurung atau minus atau negatif,
Sehingga totalnya nilai persediaan pada NRV adalah sebesar 70.000. Sama jadinya, endingnya bersihnya sama, tapi detailnya berbeda. Nah, ini metode loss method yang menggunakan akun cadangan. Nah, ini metode yang lebih tepat digunakan. Jadi, jika teman-teman mengerjakan soal, saya sarankan untuk menggunakan metode yang ini, kecuali di soal jelas-jelas disebutkan menggunakan metode yang lain. Oke, jadi tadi kita sudah bicara tentang bagaimana akuntan harus melakukan pencatatan jika nilai persediaan turun. Nah, lalu bagaimana jika misalnya nilainya sudah turun? Nah, terus setelah sudah turun, ternyata beberapa bulan kemudian kondisinya naik lagi, karena kan kita tahu kondisi pasar bisa tiba-tiba ada perubahan signifikan ya. Jadi tadinya sudah turun, betul-betul real, kondisi sudah membuktikan bahwa turun, ternyata mungkin 7-8 bulan lagi, ternyata naik lagi. Nah, kalau seperti itu, bagaimana yang dapat kita lakukan? Jadi, kita nanti bisa mengembalikan kembali penurunan tersebut. Tapi, nilainya, jadi mengembalikan penurunan, jadi nilainya naik ya, nilainya naik lagi. Tetapi yang perlu dicatat adalah nilai naiknya itu, kembalinya itu tidak boleh melebihi nilai yang diturunkan sebelumnya. Jadi kalau kita di contoh ini, misalnya kita lihat, nah contohnya berkurang sebesar 12.000, maka ya nggak boleh naiknya lebih dari 12.000, walaupun harga di pasar misalnya naiknya lebih dari 12.000, tidak boleh, tetap naiknya maksimal 12.000. Tapi di sini misalnya kita lihat contohnya, melanjutkan contoh sebelumnya, asumsikan, jadi setelah NRV-nya tadinya kan turun jadi 70.000. Nah, ini ya, jadi tadinya kan sudah kita turunkan, jadi nilainya menjadi 70.000. Lalu beberapa bulan kemudian ternyata naik lagi nilai NRV-nya persediaan menjadi 74.000. Jadi dari tadinya turun jadi 70.000, lalu beberapa bulan lagi naik jadi 74.000. Berarti naik sebesar 4.000. Nah, kenaikan ini mencatatnya gimana? Kenaikan ini mencatatnya, teman bisa lihat. Yang pertama debitnya, akun cadangan tadi, kan tadi dikredit kalau menurun. Jadi kalau penurunnya dibalik, maka posisinya juga dibalik. Jadi kredit, jadi debit. Cadangan penurunan nilai persediaan, 4.000. Sebesar kenaikan nilainya. Nah, kreditnya apa? Kreditnya teman-teman jangan ruginya. Jadi akun rugi penurunan nilai persediaannya jangan dikredit. Tapi Anda membuat akun khusus, misalnya di sini pengembalian rugi persediaan. Nah, ini akun masuknya akun other income. Ini nanti masuknya ke akun other income, jadi masuknya pendapatan yang lain-lain. Nah, jadi akunnya ini nanti akun untuk mengurangi akun rugi, tapi jangan langsung rugi. Jadi tetap ada akun khusus, sebut saja pengembalian rugi persediaan. Kenapa jangan langsung akun rugi? Ini tujuannya supaya informasi ini muncul di laporan laba rugi. Jadi nanti investor ketika membaca laporan keuangannya, nanti ngelihat nih, oh ini ada rugi penurunan nilai. Tapi di bawahnya ada pengembalian rugi. Berarti dalam 1 tahun ini sempat ada tanggal di mana tiba-tiba harga persediaannya anjlok, turun. Nah terus beberapa waktu kemudian harga persediaannya naik lagi. Jadi dengan menjaga informasi ini, maka investor atau orang yang membaca laporan keuangan bisa mendapatkan informasi tersebut. Nah, jadi evaluasi LCNRV di sini beberapa kekurangannya yang harus diperhatikan teman-teman, yaitu di sini, jadi di sini apa ya, kekurangannya ada pelanggaran prinsip akuntansi. Yang pertama, bisa silakan dibaca, jadi kan kalau prinsip akuntansi itu harusnya biaya persediaan itu dicatat ketika persediaannya terjual. Jadi misalnya kita beli barang, itu masuknya aset, ya kan? Beli barang masuknya debitnya persediaan. Nah, harusnya persediaan ini berubah jadi biaya ketika barangnya terjual, yaitu akun COGS. Nah, tapi karena ada metode LCNRV ini, akibatnya biayanya duluan, barangnya belum terjual, udah ada biaya. Nah, itu jadi sedikit melanggar prinsip akuntansi. Yang kedua, tidak konsisten. Ada kenaikan nilai hanya diakui saat penjualan terjadi. Jadi turunnya diakui duluan, naiknya nggak boleh. Jadi nanti baru terjual. Jadi apes juga buat perusahaan ya kalau
dia rugi harus langsung dicatat, tapi kalau dia untung catatnya nanti dulu. Memang kalau akuntansi kita cenderung seperti itu. Yang ketiga, tidak konsisten. Nah, jadi bisa terjadi, misalnya barangnya sama nih. Misalnya barangnya adalah mesin cuci merek X. Nah, mesin cuci merek X ini menggunakan teknologi yang agak unik. Jadi harganya di pasaran agak fluktuatif. Jadi pada tahun 2018, ternyata nilai pasarnya normal. Jadi dilaporkan menggunakan yang paling rendahnya adalah cost. Tapi tahun depan belum terjual, masih barang yang sama, tapi tiba-tiba nilai pasarnya anjlok. Jadi berubah menggunakan NRV. Yang paling rendah adalah NRV. Jadi barangnya sama persis pada tahun 2018 dinilai berdasarkan cost, pada 2019 dinilai berdasarkan NRV. Nah, mengakibatkan tidak konsisten penilaiannya. Nah, ini kekurangan LCNRV. Oke, saya bentar, skip dulu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat, selanjutnya perusahaan cenderung tidak menggunakan LCNRV pada situasi di mana yang pertama nih, cost persediaan sulit untuk ditentukan. Jadi misalnya persediaannya itu agak kompleks menentukan cost-nya. Nah, itu cenderung tidak dipakai, tidak menggunakan LCNRV, mungkin menggunakan nilai pasar. Yang kedua, item mudah dijual di pasar dan harga barang tersedia, produk dapat dipertukarkan dengan setara. Yang selanjutnya, dua situasi umum di mana NRV biasanya diterapkan, kita bisa lihat biasanya yang cenderung menggunakan metode ini misalnya aset-aset pertanian, perkebunan, dan peternakan, di mana biasanya bisa terjadi nilai NRV itu fluktuatif, bisa saja dia turun di bawah cost. Jadi di sini biasanya bisa menggunakan metode ini. Atau komoditas, misalnya adalah surat-surat berharga. Jadi misalnya perusahaan sekuritas, lalu dia punya surat-surat berharga yang mungkin diperdagangkan atau broker, bisa terjadi di mana nilai pasar sangat fluktuatif sehingga bisa terjadi nilai pasar NRV bisa turun di bawah cost, sehingga mereka cenderung menggunakan metode ini. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan materi terkait dengan menggunakan LCNRV dalam menilai persediaan. Nah, ini untuk latihan soal akan dibahas di video khusus membahas tentang latihan soal, bagaimana menggunakan LCNRV. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas kesediaan dan waktunya untuk menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.